Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Pratama, NIM 0536466564, Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, UPBJJ UT Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang proses lahirnya Pancasila. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan 3 badan penting, yaitu yang pertama adalah Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan BPUPKI. Tugas utama adalah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara, diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 mengumumkan 5 asas yang dinamakan Pancasila. Panitia 9 dibentuk oleh BPUPKI untuk merumuskan lebih lanjut dasar negara berdasarkan pandangan-pandangan yang telah disampaikan. Yang kedua adalah Piagam Jakarta. Perumusan merupakan hasil kerja Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 berupa naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dalam kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Pengesahan dibentuk setelah BPUPKI bubar, bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum disahkan, terjadi perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta. Kalimat ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Pancasila yang tercermin proses ini sangat mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Yang pertama adalah nilai kerakyatan atau sila keempat, tercermin dari adanya musyawarah dan mufakat dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI di mana para tokoh berdebat dan menyampaikan pendapat secara demokratis. Yang kedua adalah nilai persatuan atau sila ketiga, paling menonjol dalam perubahan sila pertama Piagam Jakarta. Pada pendiri bangsa menunjukkan sikap rela berkorban dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau agama demi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang ketiga adalah nilai kemanusiaan atau sila kedua, adanya saling menghargai dan menghormati antar tokoh dengan latar belakang berbeda, serta kesediaan untuk menerima perbedaan pendapat dan mengakui kesamaan derajat satu sama lain. Yang keempat adalah nilai ketuhanan atau sila pertama. Walaupun terjadi perubahan, esensinya tetap mengakui keberadaan Tuhan dan pentingnya nilai-nilai agama sebagai landasan bernegara yang bersifat inklusif untuk semua pemeluk agama. Refleksi pribadi dan relevansi bagi generasi muda. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pelajaran terbesar dari proses lahirnya Pancasila adalah kompromi untuk persatuan toleransi. Para pendiri bangsa mengajarkan kita bahwa persatuan Indonesia yang majemuk adalah harga mati. Mereka dengan jiwa besar melepaskan sedikit kepentingan kelompok demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kedaulatan bangsa dan keutuhan negara. Relevansi bagi generasi muda pada saat ini. Nilai-nilai yang sangat relevan dan mendesak untuk ditetapkan. Yang pertama adalah toleransi digital, yang kedua adalah demokrasi yang sehat, yang ketiga adalah keadilan sosial yang terdapat pada sila kelima Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.